Coba lah. Jelek nak kacamataan. Tangannya lihat dong. Kasih nah. Hah? Apa yang kasih bawah? Iya, jadi apa mitos tadi? Apa tunjuk-tunjuk? Kenapa tangannya begitu nih kayak Kenapa ya? Yang mana coba? ini perenangnya susah. Soalnya di air kita Kayak anu ki. Oh, memang tau renang begituan. Pakai lipstik memang orang. Memang harus cantik. Bagaimana cara dah hilang lipstik nah berenang? Sekarang canggih sekarang Biar hidungnya juga dikasih lipstik. Itu penjepit. Supaya tidak masuk angin, air. Karena itu baju merah sampingnya itu Om Roy sana yang pakai tanda S itu. Begitu gak dia? Iya. Pelatih penari begitu dia. Atlet juga dulu, dia ikuti PON pertama. Jadi ini benar foto yang dilaporkan oleh wartawan Tribun Timur dari arena PON 20 Papua. Iya. Jadi katanya mace-mace di Papua itu sangat suka sekali nonton apakah namanya nih? Renang indah. Renang indah. Berenang indah. Iya. Berenang atau berenam? Bertuju indah. Iya kakak indah. So itu mau datang kakak indah. Maka ketemu deh. Hari Minggu atau malam Senin? Malam minggu dia hari Sabtu. Hari Minggu malam Senin bisa Oh, kan? malam Senin. Kakak indah. Iya. Mudah-mudahan bawa gitu deh. Persen. Ada kain itu. Bagus sekali, cantik. Kain songket. Kain khasnya. Songket. Bukan songket pas. Yang biasa pakai kakak indah itu kalau Iya. ke Ke gunung-gunung gitu. apalagi namanya itu yang berbulan-bulan orang naik motor baru sampai. Seko. Ya, Seko. Bagusnya mama itu kainnya. Iya. Tapi kalau bawa Mungkin berdua tidak makin bagus. kasih saya di. Mungkin tidak bagus nih kalau kita yang pakai. Eh. Dia kan cantik karena indah yang pakai. Oh iya betul di. Itu kan pakaian tergantung di mana dia melekat. Betul sekali. Itu nak bilang Pak Aksa Mahmud. Saya itu biar baju tak 15.000 saya pakai, orang pasti kira baju mahal. Itu cocok. Kan dia bilang saya tidak pernah beli baju mahal karena biar baju cakar je saya pakai. Pasti orang bilang ya pasti di Amerika ini beli, padahal mungkin di pasar kerung-kerung dia beli. Betul jadi. Biar Di lagi pasar. 2 juta harganya, dia bilang 50.000, dia bilang orang 2 juta. Makanya dia bilang yang gitu yang selalu harus pakai baju mahal. Karena dia harus buktikan ke orang bahwa Iya, memang tahu. mahal. Kalau saya dia bilang biar baju apa saya pakai orang pasti bilang mahal. Cocok betul. Iya. Jadi Tribuners, tadi ini sidang ke-13 kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan diberhentikan sementara Nurdin Abdullah. Iya. Ini sudah sidang ke-13 ini Tribuners, dan kita melihat masih serba misteri. Terutama soal pembangunan masjid di kawasan Kebun Raya, Kampung Arra, Pucak, Tompok Bulu, Maros. Iya di. Cantik namamu lagi masjid. Cantik. Dan pertama kalinya ada masjid di Kampung Arra. Iya. Jadi bukan Arra, karena kalau Arra itu di Bulukumba. Ini Kampung Arra. Arra. Masak dia bilang orang Bugis kan. Iya. Arra. Arrah. Kampung Arwah. Makanya tadi ada salah seorang saksi yang dihadirkan di pengadilan yang mantan kepala dusun Arwah bernama Aminuddin alias Yaman Menangis menangis di depan majelis hakim. Kodong. Kenapa?
Gembira Tommy konon Pak Hakim karena ini masjid pertama yang dibangun di Kampung Arah. Iya tahu. Dia bilang belum bisa jadi kepala dusun. Sampai saya pensiun menjadi kepala dusun, saya berharap bahwa kiri kanan proposal untuk pembangunan masjid Arah tidak jadi-jadi. Iya tahu. Hingga saya bertemu dengan Pak Nurdin Abdul. Dan Pak Nurdin Abdul langsung siap membantu Iya. pembangunan masjid itu. Lalu saya bikin 5 proposal. Di antara saya bawa ke Bang Sulselba, saya kasih ke orang kepercayaan Pak Nurdin Abdul yang bernama Wandi, dan terkumpullah uang sebanyak 100,1 miliar. Itu banyak jadi Hah? 1, 1, miliar. miliar. Iya. Dan uang itulah yang dipakai untuk membangun masjid. Dan masjidnya sudah selesai. Gitu. Tapi langsung disegel oleh KPK. Jantung mau kata saya Biar disegel, tetap dipakai salah. Oh. Kan di luar-luarnya disegel bisa jadi masalah. Oh, jadi dipakai ji. Itu yang membuat dia terharu bilang ini kami pedang. Pertama kalinya ada masjid di kampung tadi permasalahan. Eko. Baru Aminuddin ini juga diangkat menjadi bendahara pembangunan masjid. Gitu. Tapi KPK masih bertanya-tanya. JPU KPK masih yakin ada sekitar 700 juta uang pembangunan masjid itu yang dianggap disalahgunakan oleh terdakwa. Eko. Terdakwa itu Pak Nurdin Abdullah. Tapi bendahara pembangunan masjid bilang tidak ada. Gitu. Semua uang yang masuk di rekening saya 100 juta, 100 miliar lebih itu sudah digunakan semua untuk pembangunan masjid. 100 miliar atau 1 miliar? 1 miliar. 1 miliar. Kalau 100 miliar terlalu banyak. Banyak dulu duit. Stadion bisa dibangun. Iya deh. Jadi itu yang ada lagi saksi lain yang bernama Suwardi Nojeng. Mantan juga di situ. Dia juga bersaksi bahwa tidak ada. Semua yang kita uang yang terkumpul dipakai untuk pembangunan masjid. Gitu. Ada dulu saksi juga pengusaha bernama Khairuddin yang mengaku menyumbang 1 miliar kepada Nurdin Abdullah semata-mata untuk pembangunan masjid itu. Iya, banyak itu banyak ya. Tapi jaksa merasa sudah punya bukti bahwa sumbangan itu dalam bentuk gratifikasi. Oh. Meskipun Khairuddin mengaku setelah menyumbang 1 miliar juga tidak dikasih di proyek. Gitu. Tapi mungkin KPK mengangkat kalau sudah dijanji orang berarti sudah dikasih. Bahaya tadi. Nanti ada tahun itu biasa orang bilang syukur maku itu kalau dijanji. Iya, senami hatimu 1 kali. Tidak semua orang bisa saya janji. Iya. Jangan dikasih senang 2 kali. Iya, dijanji kok sudah senang aku. Iya. Apalagi kalau dikasih. Ditepati. 2 Dan kali kau tidak senang. semua orang saya bisa janji. Iya. Itu prinsipnya. Tapi KPK bilang kalau sudah dijanji berarti sudah dikasih. Oh, Mungkin seperti begitu itu. Makanya Khairuddin ini merasa bilang saya ini menyumbang 1 miliar untuk pembangunan masjid, panggilan dari dalam. Iya tahu. Ya, saya ini kebetulan orang kaya Pak Hakim. Dan saya ini sudah punya uang dan uang saya sudah mau bersedekah untuk kepentingan akhirat saya. Iya, dia tahu. Makanya begitu saya mendengar bahwa Pak Gubernur mau bangun masjid di Kampung Arah, saya langsung bawa uang 1 miliar bilang tadi Pak Gubernur. Ini sumbangan saya untuk pembangunan masjid. Iya. Dan sama sekali tidak pembicaraan proyek di situ. Dan buktinya Pak Hakim sampai sekarang bahkan sampai PNA ditangkap dan ditahan saya tidak mendapatkan proyek. Iya tahu. Sedih nade. Kami bilang jaksa penuntut, tapi Anda dijanji. Saya bilang, tapi buktinya tidak ada. Iya tahu. Saya bilang, kalau sudah dijanji. Kan datang itu kan namanya hukum. Iya deh. Bahasa hukum kan punya logikanya tersendiri. Punya hukumnya tersendiri. Betul. Mungkin saja dalam bahasa hukum kalau sudah dijanji sudah berarti diberi. Iya. Yang pasti tidak benar bahwa kasus ini hingga sidang ke-13 dan sudah menghasilkan sekitar
58 atau 59 saksi. Lebih lah ya. 60-an sekarang. Itu sudah 80-an Banyak saksi. saksi di. 11 di antara saksi itu khusus didatangkan untuk pembangunan masjid. Banyak. Nah. Sangat pelik, Iya. pelit dan pelik. Hmm. Tapi kita kan hanya menonton. Iya, Kita saja yang menonton, ini pusing apalagi majelis hakim. dia tahu. Tapi kita bilang ini majelis hakim kan memang ahli, profesinya begitu. Iya, Dia digaji oleh negara untuk mendengar yang seperti itu. betul. Pengacara juga seperti itu. JPU juga seperti itu. Yang dihadirkan, digaji oleh negara, diciptakan, dihadirkan khusus untuk perkara seperti itu. Jadi mungkin saja kita yang membaca, mendengar, menyaksikan sidang itu, yang merasa bosan. Merasa malah biasa-biasa. Iya deh. Selalu mendapat kasus. Ini kapan? Sudah. Kita ikuti misalnya terus karena besok sidang lagi. Iya Hari deh. Kamis ini Sini tanggal 7 Oktober 2021 masih sidang lagi. Dan kita akan menunggu kira-kira apa lagi yang akan terungkap dalam sidang. Sebagaimana kedua anak muda ini. Gimana? Mau kemana? Kayak Mau mantap apa gimana? kemana? Mau mendaki atau mau kemana? Bawa karang atau bawa lagi motor? Pulang. Dah. Mari Kak. Bikin dulu. Dah. Dah. Kakak Fadeli. Siap. Apa kita mau laporkan ini Kakak Fadil? Halaman Koca. Apa itu? Halaman otomoto, Hmm. properti, bisnis dan Jadi finance. apa itu? Yang begini dibilang Ni Pak Aksai. Neo Dia City. bilang, kalau orang miskin pakai baju begini, Iya. biar dia beli di sana pasti dikira cakar. Biar bahasa Inggris ki. Jadi dia bilang cakar. Pasti bilang cakar Ki. Kalau Pak Aksai yang pakai biar cakar dia bilang asli. Kasih. Iya. Oh lala. Iya nih. Kira cakar atau bukan? Kalau saya ini nak kumpul-kumpul uangnya kodongnya 1 juta untuk beli. Pergi di Apa? New York. Mungkin 1 bulan gaji di sini. Ih, 1 bulan gaji tak ini ini karena tulisannya. Ini bisa beli tiket ke New York. Iya. Aslinya bajunya tahu wes. Tapi karena dia tahu bilang Tribun Timur yang pakai wartawan ya, pasti cakar. Wah, Turun grade langsung nih. pandangin. Tahu ini bilang ini kurang terbesar sekarang. Pemilik YouTube terbesar. Ngeri sekali. Beda 2 juta deh sama Tribunnews gitu. Dikalah. 6 juta sama 4 juta tapi beda 2 juta. Iya. Kalau di Sulsel ini itu nih. Susah Di media. angka 1 juta mungkin masih ada yang masih sulit. Sulit. Alhamdulillah. Iya. Itu kenapa Dengan kemarin ketawa. bonus tak ini kita bisa dapat sampai 45 juta. Satu tadi. Hah? Satu. Satu juta. 45 juta dia. Serius tahu? Per orang. Orang. Bonus di kemarin saya ke Saya saja masuk Angka- 40 berapa itu? Kau keberapa? 47. Oh itu. kepala 6 saya Berarti kemarin asli Kak. tahu bajunya ini. Masa lebih banyak kita daripada saya? Kita Ustaz berapa Ustaz? 71 di? Double digit dia. 71 Ji. Ini 71 Ji. berarti bajunya asli atau tidak? Asli tuh ini saya bilang tadi napaksa kau don tabung-tabung. Seperti kita itu pasti dibilang cakar Ji. Karena kaya begini. Kasar dengan New York. Sama-sama kota. Ya terima kasih untuk Ya. halaman otomoto ini terkait kegiatan Gebiar Toyota di Maratu Indah. Yes. Jadi reporter kami bernama Rudi, Rudi Salam, meliput di sana tadi kau saja. Dia menghitung berapa realisasi target
transaksi di sana selama 5 hari kau Cak. Jadi kan dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Dari tanggal 1 sampai 5. Saya dulu ini udah bawa Cak. Iya. Udah Tanggal 1 sampai tanggal 5 itu sekitar 89 miliar transaksi di Gebiar Toyota. Hebat tuh ya. Ini masih ada 5 hari, tanggal 6 sampai tanggal 10 tentunya akan lebih apa? Akan Naik tambah, lagi. akan naik lagi realisasi transaksinya. Jadi dari 89 M itu ada SPK surat permintaan kendaraan, surat pemesanan kendaraan kau Cak, SPK itu sampai 400-an. Jadi dari 400-an SPK itu ternyata yang paling banyak orang beli itu Avanza kau Cak. Apalagi kan ada baru-baru ini All New Avanza tuh. Avanza baru, jadi kena juga PPNBM itu 1500 cc ke atas kok Cak. Iya betul. Kan Avanza MPV low juga kan. Ada juga ada juga unitnya di 1500 cc ke atas, jadi kena juga PPNBM itu kau Cak. Lumayan itu, makanya makin kencangin penjualan Avanza dan jadi primadona juga di 5 hari Gebiar Toyota di Mari. Iya tahu. Itu untuk otomotif. Terus untuk properti, jadi ada rumah di di Talasasi di depan masuknya BTP itu kau Cak, Jalan Lingkar Barat. Iya. Nah, jadi di sana ada pengembang FKS lain itu lagi sudah buka NUP. Kalau tadi itu kendaraan SPK, kalau rumah-rumah biasa itu atau properti itu namanya NUP. Nomor urut pemesanan kau Cak. Jadi sudah bisa dipesan itu rumah klaster Utopia. Iya. Jadi ini klaster Utopia, dia kayak rumah dengan dua tipe rumah, satu lantai dan 2 lantai kok. Jadi desainnya dia modern yang lagi ngetrend saat ini, makanya harganya itu ada untuk gaya Eropa bukan Eropa, tapi gimana jadi kayak modern lah, modern saat ini minimalis. Untuk lantai 1 itu 500-an juta Kak. Lantai 2 600-an juta. Tapi untuk lantai 2 ini ada bisa lengkap dengan furniturnya. Nah, jadi ini bisa langsung dipesan nanti Kak. Sudah dibuka sejak 1 Oktober. Sampai kapan ini belum jelas. Melihat bagaimana nanti animo masyarakat. Terus selain itu ada donor darah di GMTD. Iya. Ada 110 kantong darah dikumpulkan di Akarena Coach. Iya. Ini salah satu bentuk CSR-nya GMTD ini. Tidak hanya memberikan dalam setiap pajak dan uang dan lain-lain, tapi CSR-nya ini salah satunya bagaimana menggalakkan donor darah untuk kemanusiaan. Terus di halaman bisnis ini terkait bagaimana hunian hotel di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar menjadi pusat. Iya. Jadi datanya BPS ini per Agustus ternyata wisatawan mancanegara atau turis ini sampai saat ini belum ada kok. Dari Januari sampai Agustus lalu ini tidak ada wisatawan mancanegara datang ke Sulawesi Selatan. Karena masih masalah pandemi. Masa pandemi COVID-19. Tapi untuk tamu domestik ini cukup menggembirakan untuk hitungan secara bulanan kalau jadi dibandingkan Agustus sama Juli. Iya. Ada sekitar 0,2
itu naiknya. Tapi yang terimbas ini adalah hotel bintang 5 itu Iya. terjun bebas, Ada, sekitar 7% turunnya. Makanya HRI Kakanda Bang Anggiat Bukan. Sinaga. Bos. Bos. Anggiat Sinaga. Bang Anggiat Sinaga ini tidak mempermasalahkan soal kehadiran Wisman ini, Coach. Kenapa? Karena sebelum pandemi saja hanya 0,5% saja pengaruhnya Iya. terkait okupansi. Jadi tidak terlalu penting itu Wisman bagi Pak Heri, tapi kan ada tonji mungkin sedikit, tapi bukan itu tujuan bukan sasaran utama dari Pak Heri Sulsel ini, Coach. Mereka berharap kegiatan-kegiatan pemerintahan, terus kegiatan-kegiatan koperasi perusahaan, terus kegiatan sosial activity yang terus membaik September dan Oktober ini. Iya. Infonya September ini kan sudah PPKM level 2 di Kota Makassar, makanya agak tidak mari-mari posen nih. Bos Anggiat ini lah. Senyum-senyum nih. Senyum-senyum. Bukan lewat. kacik. Senyum lewat nih. Makanya dia harapnya Oktober. Apalagi kan kalau triwulan 4 ini penghabisan anggaran ini, Coach. Iya. Biasa masif ini kegiatan-kegiatan perhotelan, apalagi kan sudah ada PPKM level 2, tapi tetap pada protokol kesehatan, Coach. Iya. Protokol kesehatan ketat. Jadi kan masih diatur di PPKM level 2 ini. Bagaimana hotel-hotel, bagaimana warung, bagaimana rumah makan, bagaimana minimarket dan restoran tersendiri untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Iya. Terus yang lain untuk finance sendiri ada kabar baik dari Bang Sulselbar ini, Coach. Iya. Jadi ini Bang Sulselbar sudah melirik vintage, dia sebenarnya financial teknologi, P2P lending. Jadi kan biasa banyak itu, mungkin kalau kita dengar itu pinjol namanya, pinjaman online kah? Betul. Nah, ternyata sudah Bang Sulselbar ini sudah melirik ke sana. Jadi dia sudah menyalurkan kredit 100M salah satu pinjol tadi. Jadi Bang Sulselbar ini tahu bahwa di Sulawesi pada umumnya ini mereka punya banyak nasabah, tapi dia sadar teknologi fintech saya bilang ini menyasar seluruh daerah hingga pedesaan, makanya dia berani memberi kredit melalui pinjol yang pinjol AP itu bisa baca di halaman 4. Jadi bagaimana mudahnya pinjol AP yang dikerjasamakan sama Bang Sulselbar. Terus kenapa Bang Sulselbar ingin bekerjasama dengan menyalurkan kredit tersebut, baca di halaman 4 Iya, baca jadi lupa deh. Gitu. Kakak Ripa. Yes. Serius Nabila. Undangannya pasti Ririn ini, Dek. Ring. Jadi apa itu? Super Bowl besok yang menarik. Yo, Tribuners. Ada nih Tribuners. Besok itu kompetisi Eropa lagi istirahat. Sama PSM tahu Liga 1 deh. Nah, ini tim-tim Eropa lagi istirahat, makanya pemain-pemainnya pergi ke negaranya masing-masing. Iya. Akan memperkuat negaranya masing-masing, Tribuners. Oh. Memperkuat timnasnya masing-masing. Oh. Tampil di UEFA Nation League. Liga bangsa-bangsa Eropa. Iya, serunya itu. Ya, ini mirip-mirip sebenarnya Piala Eropa ini. Cuman saingannya kalau UEFA kan bikin
Kalau Piala Eropa kan lain-lain. Iya deh. Nah kemarin deh. Ini antara Belgia dan Prancis Tribuners. Bah, itu makanya kita tampilkan dua sosok utama di situ Tribuners. Ada Kevin De Bruyne sama strikernya Prancis ini, si Kylian Mbappe. Begitu. Ini dua tokoh yang selalu memberi apa ya? Menjadi tokoh-tokoh pembeda di setiap pertandingan begitu Tribuners. Iya. Katanya. Saya Kan kita tidak setuju itu. kenapa? Ya? Karena ada ex Inter Milan yang kemudian lagi begitu. Oh begitu, dan dipanggil. Hah? Romelu Lukaku dipanggil Oh, masuk. Pelatihnya yang dia kalau Lukaku sudah tidak di Inter Milan bang. tapi kan masih ada Aromanya. Iya, tapi Romelu Lukaku itu dia tergantung dengan pemasoknya dari tengah. Kevin De Bruyne ini tokohnya ini dia. Iya. Masing-masingnya itu bisa memanjakan ini. Lukaku bisa cetak gol kalau ada Kevin De Bruyne ini. Makanya ini tokohnya dipasang di satu Mbappe Prancis. Belgia ini Kevin De Bruyne. Meskipun siapa lagi nih Romelu Lukaku pasti lah. Goal getter dia pasti tengah itu satu sih. Kalau di PSM kan tidak ada itu. Iya, Target betul. man di Target situ man tidak pemainnya. ada. Iya dia mentong di situ di kotak penalti kita putar-putar di situ. Iya, nah nyata mainnya deh. Nah, jadi dia ini kalau tak putar-putar sudah pancing memang itu dua back tengah. Iya. Diikuti ini tahu paling tidak satu dia ikuti. Kalau tidak sadar Memancing, kini nah, ada ini melewat. sayap bisa masuk, sayap masuk, gelandang serang bisa masuk begitu. Itu kata pelatih. Begitu biasa saya lihat. Kerennya itu strateginya pelatih di. Makanya apa di kalau yang orang paham bola pasti menarik. Betul. Terus Tribuners, Yes. kita berpindah ke zona CONMEBOL. CONMEBOL itu Amerika Latin. Oh, mereka lagi. Yo, apa begitu kita lihat? Ini Messi. Ini pulang tahun ke negaranya lagi membela timnas Argentina. Jadi saat negara-negara Eropa ikut UEFA Nation League, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di Amerika Latin, Amerika Selatan ini justru dia adalah kualifikasi Piala Dunia 2022. Oh, iya tahu. Mau Piala Dunia lagi tahun depan Ini kan? begadang bagi saya. Jadi dia sudah tahap akhir ini kualifikasi ini. Karena sampai akhir tahun ini selesai. Iya. Terakhir tidak ada nih. Tidak melintas ke tahun depan nih kualifikasi. Nah, tahun depan fokus persiapan Pak. Hebatnya deh. Tribuners. Iya. Nah ini pertandingan yang juga sangat seru ini dinantikan nih Tribun. Paraguay melawan Argentina. Bahkan ini pelatihnya Argentina deh. Kalau pelatih lain kan kita jaga man-to-man marking, kita tidak memberikan perhatian khusus. Dan ini pelatihnya Paraguay ini si Eduardo Berizzo ini bilang, saya mau kasih 5 pemain jaga Messi. Belasan. Dia bilang. Saking takutnya itu sama Messi. Baru nanti ternyanyi cetak gol siapa? Lautaro Martinez penyerangnya Inter Milan. Bagaimana Pak Lita? Jadi saat fokus menjaga 5 itu. Iya, 5 orang, betul. Ini mencetak gol di situ. Nah, itu pasti itu strategi Tanji itu pelatihnya bilang begitu. Iya. Biasa memang begitu, selalu ada cyborg. Perang urat saraf. Jadi supaya orang betul-betul iya tahu. Besok lengah padahal Betul. Ternyata tidak begitu, Ji. Iya. Biasa kan namanya strategi ya. Kadang-kadang pintar-pintar Dibesar-besarkan ya. Besar-besarkan begitu. Begitu Tribuners selengkap untuk ulasannya baik tadi pertandingan Belgia Prancis ada di halaman Super Bowl. Halaman berapa lagi? Halaman 9. Terus ini ulasan soal Argentina ada di halaman 10. Yes. Lengkap deh. Selain ada Argentina di bawahnya ada apa? Ada Brasil, ada Neymar itu lihat. Iya itu dia. Neymar. Semangat berlipat ganda. Deh. Ini pertandingan selalu pagi hari ini kau Cana. Itu jam berapa? Jam 7 pagi, 7.30. Oh, deh. Waktu Indonesia Amerika Latin. Begitu. Kenapa?
karena mereka tertinggal 12 jam dari kita. Oh iya, Jadi kalau kita 7.30 pagi, mereka 7.30 malam. Jadi baru setengah Tak 8 malam. balik, ya. Oh, makanya begitulah. Kalau kita jam segini kita ini jam berapa, Ceng? Wah, di sana jam 7 nih. bukan di sana siang bolong nih. 12 juga. Oh iya, 12 nih juga. Dikurangi 12 jam. Oh iya 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 iya. Setengah 1 siang. Setengah 1 siang panas terik matahari. Seandainya bisa Kak Kenapa? seperti Superman. Tapi di sana lebih banyak kali, lebih banyak siangnya nih daripada malamnya nih. Iya, enggak sih. Sama aja. Sama Ji. Bumi itu berputar sama Ji, karena porosnya begini dan dia miring berapa derajat itu, 15 derajat itu. Makanya di Iya, begini. benua Antartika sama Iya. Ini yang di atas ini tidak dapat di matahari karena terlindungi itu tadi itu Tuhan maha kuasanya itu. Kenapa dikasih miring juga? Kenapa itu gunanya? Ini supaya LS ini tidak meleleh karena kalau begini itu tegak lurus begini itu. Nah, berarti matahari kena ini ke sudut sini. Betul. Kalau begini dia lindungi itu. Iya di hebatnya itu tuh. Dilindungi di situ nih. Jadi dia tersembunyi terus gitu kutub utara sama juga di selatan. Iya. Akan dikasih miring. Itu maha kuasa itu. Kuasanya. Dan yang lagi Tribuners? Oh iya tahuan. Betul Kak. Ngobrol sehat saya tunggu-tunggu cuma. Iya, belum ada jawaban. Ada jawabannya dari dokter ini. Padahal dokter Fajar itu mau itu kau cak sebetulnya. Anu nih. Yang dokter itu Rumah Sakit Bayangkara yang Oh iya apa tahu. gitu. Yang kemarin dapat itu. Yang dapat harga langsung naik itu. pangkat nih. Iya, itu kan gara-gara penemuannya soal apa lagi itu kemarin kan apa saya COVID. lupa. Iya, jadi dia ada penanganan apa itu untuk menahan laju badai sitokin COVID itu. Tribuners itu bagus itu dan itu apalagi itu stem cell. Jadi bagus diundang untuk stem cellnya. Betul. Kalau sudah setelah kemarin tuh COVID-nya sekarang stem cell. Iya Biar mulus kayak muka. Iya. paling murah berapa itu Coach? Glowing. Misal Oke Kak. 20 juta paling murah kayaknya. Jangan pakai yang begitu mahal dulu. Jadi magusain. Habis ki begaji ter 1 bulan. Saya magusain saya. Sehat juga. Iya. Karena bagus tuh pencernaan. Betul. Oke Tribuners, Yes. di virtual besok live report seperti biasa kita akan live. Kebetulan ada wartawan kita di Papua, ada Alfian Taufik di sana akan melaporkan updating PON Sulsel ya berapa medali karena kabar terbaru yang dari Renang Indah emas jadi 3 yang emasnya Indonesia. Alhamdulillah. Sulsel. Iya. 3 emas 4 perak. Makanya kita pantau besok jam 2 siang Tribuners. Kalau jam 2 siang di sini berarti di sana jam 3. Iya. Terus ada kita mau relay ini acaranya SMRC namanya itu lembaga biasa yang merilis Pilkada. pilkada, pilpres, parpol apa semua itu. Nah dia akan merilis hasil survei calon-calon presiden 2020. Kita akan munculkan relaynya itu jam 2 lewat juga 2:30 kan. Wow. Terus ada besok itu calon bukan Pak Bupati besok ada mau datang nih. Saya mau kasih lihat kena. Hati siap? Itu acara podcast itu. Oh. Wakil Bupati Pangkep. Wakil Bupati Pangkep. Pak Sahaban sama. Iya. Itu karena Pak Bupatinya lagi ada acara di pulau ya, jadi diwakilkan oleh wakil bupati. Oh, wakil di? Iya. Oh, wakilnya. Iya, opo di. Biasa itu bupatinya opo, sekarang wakilnya juga opo di. Iya. Ya, ini Pak Sahaban. Mantan kepala dinas pendidikan dulu. Besok jam 4, setengah 4 sore, setengah 5 sore. Iya. Oke deh. Dan